Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Duta Saharatul yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Kata baginda Nabi, ada 3 perkara yang meramaikan perkampungan dan memperpanjang umur-umur. Pertama, silaturahim. Momentum Ramadan menjadi kesempatan yang terbaik untuk menyambung silaturahim kepada orang tua, mertua, sahabat, saudara, para tetangga, teman-teman. Ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita. Karena dengan bersilaturahim ini menjadi keuntungan buat kita. Bahkan Nabi mengatakan, man ahabba syai'an ayyabsutallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahim. Siapa orang yang kepingin diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Ayo yang jauh, yang terlupa, yang terputus, mari kita bingkai kembali, kita erat kembali, kita rajut kembali dari retakan-retakan, dari sesuatu yang telah menjauh menjadi sebuah kebaikan dan kebersamaan. Ramadan telah menyatukan kita untuk bersama-sama sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Satu dengan yang lain saling bertemu, mengucapkan salam, tersenyum kebahagiaan. Ini adalah membuat perkampungan menjadi ramai. Bagaimana hidupnya suasana Ramadan di tengah perkampungan, di kota, di masjid, di mushola, di komplek-komplek, di desa-desa. Orang semuanya keluar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan ini adalah dalam rangka menyambung silaturahim. Yang kedua, yang meramaikan perkampungan dan membuat umur-umur menjadi diperpanjang oleh Allah adalah wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Sebagaimana Nabi itulah mengungkapkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang indah ketika kita berjumpa dengan saudara kita, sebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya kita saling mendoakan satu dengan yang lain kalau kita berjumpa dengan sahabat dan saudara kita. Mukanya berseri-seri, senyumnya mengembang, saling menyapa, mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran, saling satu dengan yang lain mendoakan. Inilah tampilan Islam, indahnya kebersamaan dengan yang ditampilkan dengan akhlak yang begitu baik. Coba bayangkan kalau kita hidup di tengah masyarakat, bertetangga, bersosial, mukanya pada kusut semua, cemberut semuanya, nggak ada yang senyum, melengos, membuang muka, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bagaimana perkampungan itu akan menjadi ramai? Bagaimana umur-umur itu akan diperpanjang? Yang ada pada banyak sakit jantung semua. Kenapa? Karena di situnya orang tidak menampilkan keindahan yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang indah yang telah dituntunkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keindahan yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi momentumnya adalah bulan suci Ramadan. Mari kita berakhlakul karimah, akhlak yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wa husnul jiwar, bagusnya bertetangga. Begitu indah hidup dan kehidupan kita kalau kita bersosial, bermasyarakat, hablum minanas, satu dengan yang lain, indah, saling berbagi, saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling menghormati, saling menyayangi. Apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu. Inilah wajah-wajah muslim yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim satu dengan yang lain adalah bersaudara. Tidak saling merugikan dengan yang lain, saling menghormati, saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi.
apa yang bisa ditolong, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu, maka bantulah sebagai bertetangga. Bahkan Nabi mengatakan al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Maka kalau kita mau kemana-mana, kalau kita mau nempati sebuah kediaman di masyarakat, kita mau beli rumah, kalau kita mau tinggal di masyarakat, kita lihat dulu siapa tetangga kita. Apakah tetangga kita orangnya baik? Apakah dia banyak senyum? Apakah dia taat beribadah? Apakah dia saling menghormati? Jangan sampai ketika kita sudah mendiami satu rumah, ternyata tetangga kita banyak memberikan persoalan-persoalan buat kita. Maka 3 perkara inilah yang begitu indah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa berada dalam situasi di tengah masyarakat, tetangga kita baik, karena pengakuan yang diberikan dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat ini kan tetangga kita. Apakah si fulan orang baik, tangga akan mengatakan baik. Apakah dia penolong, maka bukan orang jauh yang melihat, tetapi tetangga kita. Maka hargai, sayangi, hormati, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Hidup kita dalam kebaikan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau ini bisa terjadi, dilaksanakan dan berada di tengah-tengah masyarakat kita, berada di kampung kita, perkampungan menjadi ramai dan umur-umur diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alangkah sayang dan meruginya kalau kita berada di tengah perkampungan, hilangnya silaturahim, putusnya silaturahim, akhlak yang buruk, dan bahkan tetangga yang buruk. Ini akan menjadikan umur kita menjadi pendek. Kenapa? Karena kita mikirin orang lain terus. Mudah-mudahan momentum Ramadan jangan sampai hilang. Walaupun nanti Ramadannya telah berlalu, tapi kebaikan terus kita tebar, senyum kita terus kita tebar, kebaikan kita berikan. Karena kata Nabi, al-khairu kasirun wa qalilun fa'ilhu. Kebaikan itu banyak, namun sedikit orang yang mengerjakan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.